Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melanjutkan kajian Sahih Bukhari masih dalam muqaddimah Sahih Al-Bukhari, dan kita akan membahas tentang perbandingan antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Hadiyus Sari Muqaddimah Sahih Al-Bukhari, ketika menyebutkan perkataan para ulama tentang Sahih Bukhari dan Muslim, terutama perkataan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Salah, di mana beliau mengatakan bahwa Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih dan menunjukkan juga kepada kekuatan hadis-hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dari sisi tahari dan tathabbut. Artinya Imam Bukhari itu lebih berhati-hati dan syarat-syarat dalam Sahih Bukhari itu lebih kuat daripada yang ada di dalam Sahih Muslim. Lalu beliau berkata, waqtadha kalamu Ibnu Salah anna al-ulama muttafiqun 'ala al-qawl bi afdaliyatil Bukhari. Ini menunjukkan sebetulnya, yaitu pendapat perkataan Ibnu Salah ini, bahwa para ulama bersepakat bahwa Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu lebih utama dan lebih baik daripada Sahih Muslim, kecuali yang dihikayatkan dari Abu Ali An-Naisaburi, di mana Abu Ali An-Naisaburi yang menganggap bahwa Sahih Muslim lebih baik. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa perkataan Abu Ali An-Naisaburi yang lebih mengedepankan Sahih Muslim itu sebetulnya bukan dari sisi kekuatan sanad, tapi dari sisi tartib dan tata cara membawakan hadis. Karena Imam Bukhari membawakan hadis-hadisnya itu sesuai dengan bab-bab yang kemudian dipotong-potong hadis tersebut dan sesuai dengan apa yang beliau inginkan dari bab. Dan terkadang mencari hadis dalam Sahih Bukhari sangat sulit sekali. Berbeda di dalam dengan Sahih Muslim. Al-Imam Muslim di dalam masalah tata cara pembawaan hadisnya itu tidak pernah menggunakan secara makna. Berbeda dengan Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari madhabnya adalah memperbolehkan riwayat hadis secara makna. Sedangkan Imam Muslim tidak memperbolehkan meriwayatkan hadis secara makna. Makanya Imam Muslim jarang sekali memotong-motong hadis. Imam Muslim selalu membawakan hadis secara sempurna, walaupun panjang sekali dibawakan pula oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian juga Imam Muslim di dalam mentartib kitab-kitabnya, hadisnya tersebut sangat mudah, sehingga mudah pula untuk mencari hadis di dalam Sahih Muslim. Itu dari sisi keutamaan Sahih Muslim dibandingkan dengan Imam Bukhari rahimahullah. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Berkata Al-Ismaili dalam kitab Al-Madkhal, amma ba'd fa inni nadhartu fi kitabil jami' alladhi allafahu Abu Abdillah Al-Bukhari fara'aituhu jami'an kama samma li katsirin minas sunan as-sahihah wadalan ala jumalin minal ma'ani al-hasanah al-mustanbatah allati la yakmul limithliha illa man jama'a ila ma'rifatil hadith wa naqalati wal ilmi bil riwayati wa ilaliha ilman bil fiqhi wal lughah wa tamakkunan minha kulliha wa tabahhuran fiha. Kata beliau, amma ba'd, setelah aku memperhatikan kitab Jami' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari ini, aku melihat ia sangat mencakup sunnah atau hadis-hadis yang sahih, menunjukkan kepada makna-makna yang baik yang bisa diistimbat. Dan itu menunjukkan, kata beliau, bahwa Imam Bukhari bukan hanya seorang ahli hadis. Beliau pengetahuan tentang hadisnya luar biasa. Demikian pula pengetahuan tentang ilmu periwayatannya, ilal-ilalnya, ilmu tentang fikih dan bahasa Arabnya. Itu menunjukkan akan kedalaman Al-Imam Al-Bukhari dalam penguasaannya. Wa kana yarhamuhullah ar-rajul alladhi qasara jama' zamanuhu ala dhalika fabara'a wa balagha al-ghayah fahaza as-sabq. Dan adalah Imam Bukhari rahimahullah hampir tidak ada tandingan di zamannya.
di mana beliau telah sampai kepada puncak yang sangat tinggi dalam keilmuan, terutama ilmu hadis dan fiqih, ya. Wa jama'a ila dzalika husnun niyyah wal qasd lil khair. Sudah begitu ditambah dengan baiknya niat dan baiknya maksud dan tujuan. Ya, karena ya akhi, kita tidak hanya sebatas kekuatan ilmu yang kita inginkan, tapi juga tentunya niat yang baik. Terkadang ada orang mempunyai ilmu dia punya ilmu tapi tidak ada keinginan yang baik. Atau dia punya keinginan yang baik tapi dia tidak punya ilmu. Maka ya seseorang akan diberikan oleh Allah kekuatan dan kesempurnaan bila ia diberikan oleh Allah ilmu yang benar dan keinginan yang benar pula. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian ya beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan ya bagaimana penghormatan Imam Muslim terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Di mana akhi azakumullah, seperti Al-Imam Ad-Daraqutni berkata, "Laula Al-Bukhari lamma dhahaba Muslim wala ja." Kalau bukan karena Imam Bukhari, ya Imam Muslim tidak akan pergi dan tidak pula datang. Ya, beliau juga berkata, wa ayu syai'in sana'a Muslim innama akhadha kitab al-Bukhari fa'amila alaihi mustakhrajan wa zada fihi ziyadat. Sebetulnya kalau kata beliau, Sahih Muslim itu hanya sebatas mustakhraj terhadap Sahih Bukhari. Ia ambil Sahih Bukhari, kemudian ia membawakan hadis-hadisnya dari jalan lain, lalu diberikan tambahan-tambahan. Ya. Terlebih Al-Imam Muslim sendiri ya mengakui akan kehebatan Al-Imam Al-Bukhari. Ya, sampai-sampai Imam Muslim ya menggelari Imam Bukhari sebagai Ustadzul Ustadzin, yaitu ya ustadznya para ustadz, ya gurunya para guru. Dan beliau mencium kening Al-Imam Bukhari rahimahullah, mengakui akan keutamaan beliau dalam ilmu hadis. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata, wa inda ta'ammul yadhhar anna kitab Al-Bukhari atqan rijalan wa ashadda ittisalan. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, kata beliau, Sahih Bukhari itu lebih kuat perawi-perawinya dan lebih bersambung sanadnya. Wa bayanu dzalika min aujuh, dan penjelasannya dari beberapa sisi. Di sini beliau akan membawakan 6 sisi keunggulan Sahih Bukhari dibandingkan dengan Sahih Muslim. Apa itu keunggulan yang pertama? Anna alladhina infarada al-Bukhari bil ikhraj lahum duna Muslim 400 wa bid'un wa 30 rajula. Bahwa perawi-perawi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja tanpa Muslim itu ada sekitar 435 orang. Al-mutakallam fihi bidha'fi minhum 80 rajula. Yang dibicarakan oleh para ulama, diperbincangkan apakah ia lemah atau tidak, hanya 80 orang saja. Walladzina infarada Muslim bil ikhraj lahum dunal Bukhari 620 rajula. Sementara ya perawi-perawi hadis yang bersendirian padanya Imam Muslim tanpa Imam Bukhari ada 620 orang. Yang diperbincangkannya itu ada sekitar 160 orang. Wala syak anna takhrij amman lam yutakallam fihi aslan awla min at-takhrij amman tukullima fihi wa illam yakun dhalikal kalam qad qadihan. Dan tidak ragu lagi, kata beliau, mentakhrij ya dari mengeluarkan hadis dari perawi yang tidak dibicarakan, diperbincangkan, itu lebih utama daripada yang masih diperbincangkan oleh para ulama, kata beliau. Nah, dari satu sisi ini terlihat, kata beliau, bahwa Imam Bukhari lebih unggul. Tsaniha, yang kedua, annal ladzina infarada bihim al-Bukhari mimman tukullima fihi lam yukthir min takhrij ahaditsihim. Perawi-perawi yang diperbincangkan tersebut juga yang merupakan perawi Imam Bukhari, itu pun Imam Bukhari tidak banyak mengeluarkan hadis mereka. Walaysa liwahidi minhum nuskhah kabirah akhrajaha kullaha. Ya, di mana Imam Bukhari tidak pernah mengeluarkan naskah yang banyak ya dari hadis-hadis perawi yang diperbincangkan tersebut, ya kecuali yaitu periwayatan Ikrimah dari Ibnu Abbas. Itu saja. Sementara Imam Muslim fa innahu akhraj akthar tilkan nusakh. Ya. Imam Muslim mengeluarkan banyak sekali hadis-hadis dari perawi-perawi yang diperbincangkan. Seperti periwayatan Abu Zubair dari Jabir,
Ya, demikian pula Suhail dari ayahnya, demikian pula Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, demikian pula Hamad bin Salamah dari Thabit dan yang lainnya. Nah, ini ikhwatul Islam azakumullah, ya, keunggulan yang kedua daripada Sahih Bukhari, bahwa ya perawi-perawi yang diperbincangkan oleh para ulama dari Sahih Bukhari, ternyata Imam Bukhari tidak banyak mengeluarkan hadis-hadisnya, berbeda dengan Sahih Sahih Muslim. Thalithan, keunggulan yang ketiga, anna alladhina infarada bihimul Bukhari mimman tukullima fihi aktsaruhum min syuyukhihi. Perawi-perawi Bukhari yang diperbincangkan oleh para ulama itu mayoritasnya adalah gurunya Imam Bukhari sendiri. Ya, yang Imam Bukhari bertemu dengan mereka dan duduk di majelis mereka dan betul-betul mengetahui keadaan-keadaan mereka dan memahami betul-betul hadis mereka dan memilah dan dapat memilah mana yang baik, mana yang tidak. Bi khilafi Muslim, berbeda dengan Imam Muslim. Ya, fa inna aktsara man tafarrada bi takhrij hadithi mimman tukallima fihi mimman taqaddama an asrihi min at-tabi'in wa min ba'dihim. Perawi-perawi yang diperbincangkan oleh para ulama dalam Sahih Muslim itu kebanyakan mayoritas bukan dari guru Imam Muslim, tapi guru-gurunya lagi yang Imam Muslim tidak bertemu. Ya. Wala syak anna al-muhaddits a'raf bi hadithi syuyukhihi. Dan tidak ragu lagi seorang ahli hadis tentu lebih tahu tentang hadis gurunya daripada yang lainnya. Subhanallah, jadi Imam Bukhari, ya, kebanyakan perawi-perawi yang diperbincangkan itu ternyata gurunya Imam Bukhari sendiri. Yang tentu Imam Bukhari duduk di majelisnya, tahu betul tentang keadaan gurunya, bisa memilah-milah. Sementara kebanyakan yang diperbincangkan dalam Sahih Muslim dari perawi-perawi itu dari ulama-ulama terdahulu, ya, yang Imam Muslim tidak bertemu dengannya. Nah, tentu, ya, ini keunggulan lain yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Rabi'uha, yang keempat, anna Al-Bukhari yukharij min ahadithi ahli tabaqati tsaniyah intiqa'an wa Muslim yukharijuha usulan. Bahwa Imam Bukhari mengeluarkan hadis tingkatan kedua dari perawi itu dalam rangka kehati-hatian. Sedangkan Imam Muslim mengeluarkan tingkatan yang kedua itu sebagai hujjah. Sebagaimana pernah kita jelaskan, ya, di dalam masalah yang berhubungan dengan syarat Bukhari dan Muslim. Di mana diantaranya bahwa murid seorang guru itu bertingkat-tingkat. Ya, ada murid-muridnya yang panjang mulazamahnya, bergurunya kepada gurunya tersebut. Ya, dan betul-betul menguasai hadis-hadis gurunya. Ini tabaqat yang tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua kurang dari itu. Tingkatan yang ketiga lebih kurang lagi dari itu. Nah, Imam Bukhari, ya, kebanyakan beliau mengeluarkan dari tingkatan pertama. Adapun tingkatan yang kedua beliau keluarkan hanya dengan penuh kehati-hatian. Sedangkan Imam Muslim mengeluarkan tingkatan yang kedua sebagai hujjah. Ya, dan memperbanyak mengeluarkan dari yang kedua juga. Sehingga dari sini juga kata beliau tampak keunggulan Sahih Bukhari dibandingkan dengan Sahih Muslim. Nah, ini ikhwatul Islam yang berhubungan dengan kekuatan perawi. Wa baqiya ma yata'allaq bil ittisal, sekarang dari sisi kebersambungan sanad. Ya, kalau tadi 4 perkara tadi keunggulan Imam Bukhari dalam masalah kekuatan perawi. Kalau ini berhubungan dengan bersambungnya sanad. Al-wajhul khamis, yang kelima, ذلك أن مسلما كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة الصحيح وبالغ في الرد على من خالفه أن الإسناد المعنأن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنئن ومن أنأن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إن كان المعنئن مدلسا. Bahwa Imam Muslim, ya, pendapat beliau bahwa hadis yang diriwayatkan dengan an itu boleh dihukumi bersambung menurut Imam Muslim selama selama orang yang meriwayatkan dengan an tersebut thiqah, yang kedua semasa, kemudian ada kemungkinan besar bertemu walaupun kita tidak mengetahui adanya pertemuan. Sementara Imam Bukhari rahimahullah tidak. Imam Bukhari mensyaratkan harus bertemu langsung, ya, dalam masalah periwayatan an itu.
Karena an itu apa artinya? Dari. Ya, kalau kita meriwayatkan dari si fulan, kata-kata dari itu tidak sama dengan mengatakan aku mendengar si fulan. Sebab kata aku mendengar berarti aku bertemu langsung dengan dia karena mendengar. Sedangkan dari, ya, ketika kata-kata dari fulan belum bisa jadi mendengar, bisa jadi tidak. Ya. Nah, Imam Muslim madhabnya kata-kata an dari itu dihukumi bersambung kapan? Kalau perawinya thiqah, kemudian dia tidak mudallis, kemudian semasa dan ada kemungkinan besar ia bertemu dengan gurunya tersebut. Sementara Imam Bukhari mengatakan orang yang meriwayatkan dengan kata dari disyaratkan harus betul-betul bertemu dengan orangnya. Nah, tentu ya syarat Bukhari kalau kita lihat dari sisi sini lebih unggul juga dari syarat Muslim, walaupun memang pendapat Imam Muslim dalam hal ini lebih rajih. Tapi ya tetap pensyaratan Imam Bukhari dalam sahihnya harus seperti itu menunjukkan akan kekuatan kebersambungan sanad di dalam Sahih Bukhari. Wa amma ma yata'allaq bi adamil illah wa huwa al-wajhus sadis. Kemudian keunggulan yang keenam yang berhubungan dengan masalah ilat, ya penyakit hadis. Fa inal ahadits allati untuqidat alaihima balagat mi'atai haditsin wa asharat ahadits. Bahwa hadis-hadis yang dikritik itu ada jumlahnya 210 hadis. Ya. Di mana ya di hadis-hadis Bukhari dan Muslim yang dikritik oleh para ulama itu ada 210 hadis. Ya. Dari Sahih Bukhari hanya 80. Sisanya dalam Sahih Muslim. Berarti hadis-hadis yang dikritik dalam Sahih Bukhari lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada dalam Sahih Muslim. Bayangkan dari 210 ya yang dikritik hanya dalam Sahih Bukhari itu hanya 80. Berarti sisanya 130 ada dalam Sahih Muslim. Lebih banyak kalau begitu. Ya. Walaupun tentunya pendapat yang mengkritik kebanyakan lemah dan kebanyakan pendapat yang benar itu adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Hadis Sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebab Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Hadis Sahih itu menyebutkan hadis-hadis 80 hadis yang dikritik oleh para ulama. Kemudian membantahnya satu persatu, ya. Dan beliau mengakui bahwa 4 hadis yang memang mengkritiknya di pihak yang benar. Tapi subhanallah ya akhal Islam azakumullah, jadi kalau seseorang yang mengeluarkan hadis dari 7.000 hadis, 4 hadis yang salah, mumtaz namanya, sempurna. Ya kalau antum mengerjakan soal, dari 7.000 soal, yang salah cuma 4. Ya saya yakin antum nilainya kamlot. Ya, sempurna. Maka hanya karena kesalahan sedikit kemudian kita buang Sahih Bukhari, tentu ini adalah perkara yang tidak layak dilakukan oleh seorang yang berakal. Ikhwatul Islam azakumullah, demikian ya pembahasan dari sisi keunggulan Sahih Bukhari dibandingkan dengan Sahih Muslim. Yang jelas ya, telah kita ketahui bahwa Imam Bukhari, Sahih Bukhari jauh lebih unggul dibandingkan dengan Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Baik, syukran jazakallahu khair atas pembahasan yang telah disampaikan dari Muqaddimah Sahih Al-Bukhari. Yang mudah-mudahan dapat diambil faedahnya di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 yang kami harapkan tentunya pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, karena untuk lebih mendalami pembahasan yang telah dibahas oleh Ustaz tadi. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon, silahkan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dikeraskan Ibu suaranya. Saya ini dengan Ita di Aceh. Ibu Ita di Aceh, ya silakan Ibu Ita. Gini Ustaz, saya ingin bertanya. Saya pernah membaca katanya Rasulullah melarang membukukan hadis, tapi menyuruh kita untuk menghafalnya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah hadis ini sahih? Kemudian Ustaz, bagaimana kalau kita misalnya mengikuti pengajian,
Kemudian dalam pengajian itu Ustadznya bilang kita ini ahli sunnah gitu, ahli sunnah, yang itu bukan gitu. Ustadz bagaimana menyikapinya? Bagaimana yang dikatakan dengan ahli sunnah yang sebetulnya? Karena kami ini permulaan mengajinya itu kurang mengerti Ustadz bagaimana yang dikatakan dengan ahli sunnah itu yang sebetulnya bagaimana, karena Baik, semuanya Ibu, dalam ya. pengajian Ya. mengklaim ahli sunnah gitu. Baik, Terima ya. kasih Ustaz ya. Terima kasih banyak Ibu Ita yang berada di Aceh. Ya, jazakillah khair. Ya, silakan Ustaz. Adapun yang pertama, Ibu, memang disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menulis atau mencatat hadis di awal pertama kali, awal mula, ya. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan hadis, la taktubu anni faman kataba anni syai'an falyamhu. Jangan kalian menulis hadis dariku. Siapa yang telah menulis hadis dariku, silahkan ia hapus. Kenapa? Karena di awal pertama kali Rasulullah SAW khawatir para sahabat akan disibukkan oleh hadis dari Al-Quranul Karim. Ya, akan tercampur antara Al-Quran dan hadis. Namun di akhir-akhir ya urusan Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk mencatat, dan ini ditunjukkan oleh dalil yang banyak. Ya. Di antaranya hadis ketika Rasulullah SAW sedang khutbatul wada, di mana dalam khutbatul wada Rasulullah SAW berkhutbah panjang. Lalu setelah berkhutbah ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku tidak bisa menghafal seluruh yang kau ucapkan tadi. Ya, tolonglah tuliskan untukku. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, uktubu li Abi Syah, tuliskan untuk Abu Syah tadi. Maka para sahabat pun menuliskannya untuk Abu Syah. Demikian pula riwayat Tabrani bahwa Abdullah bin Amr berkata, ya kunna naktubu haulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ya aktubu ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku menulis semua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazajarani ba'du ashabi, maka sebagian sahabat Nabi ya menegurku dan berkata, kaifa taktub? Bagaimana kamu hendak mencatat kullama qalahu Rasul wa huwa bashar yatakallam fi ridha wal ghadab? Bagaimana kamu hendak mencatat semua ucapan Rasulullah sementara Rasulullah SAW itu manusia yang berbicara dengan dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Fa'amsaktu anil kitabah, kata Abdullah bin Amr, maka aku pun berhenti dari menulis hadis. Thumma sa'altu Rasulullah SAW, kemudian setelah itu aku bertanya kepada Rasulullah tentang ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu ilal haq. Tulis saja, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Di sini Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mencatat hadis. Ya. Sebutkan juga dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Amr juga. Beliau berkata, ya kunna inda Rasulullah SAW, haula Rasulullah SAW naktub. Kami dahulu pernah berada di sekitar Rasulullah SAW menulis hadis. Ya. Lalu kemudian kami berkata kepada Rasulullah, waktu Rasulullah sedang menceritakan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, Konstantiniyatu awalan, ya amruma, apakah Konstantinopel dulu yang akan dikuasai atau Roma dulu? Kata Rasulullah, Konstantiniyatu awala, ya Konstantinopel dulu yang akan dikuasai oleh kaum muslimin, setelah itu Romawi. Apa Roma? Ya. Di mana disebutkan dalam hadis itu bahwa Abdullah bin Amr mengatakan kami berada di sisi Rasulullah SAW menulis. Ya, menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan izin. Ya. Amr bin Al-As, Abu Hurairah mengatakan, tidak ada orang yang lebih banyak hadisnya dariku kecuali Amr bin Al-As. Li'annahu kana yaktub wala aktub. Karena ia menulis sedangkan aku tidak. Dan sahifah Amr bin Al-As, ya, yang ia tulis itu hampir sekitar 1000 hadis yang ditulis oleh Amr bin Al-As. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika disampaikan kepada beliau bahwa ada orang yang mengklaim ya bahwa Ali bin Abi Thalib itu dikhususkan oleh Rasulullah dengan sebuah ilmu. Apa kata Ali? Ya, tidak ada
kekhususan tertentu yang Rasulullah berikan kepadaku, illa kecuali yang ada dalam lembaran ini dan pemahaman yang Allah berikan kepadaku. Ketika ditanya kepada Ali bin Abi Thalib, lembaran apa itu? Itu tentang hadis-hadis diat aqilah yang beliau catat dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib mencatat. Al-Khatib juga Al-Baghdadi dalam kitab beliau yang berjudul Kitabatul Hadis membawakan riwayat yang banyak, diantaranya riwayat Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas ya mencatat ya hadis yang sangat banyak dari para sahabat Rasulullah. Ia datangi sahabat Rasulullah minta supaya menyampaikan hadis, dicatatnya oleh Ibnu Abbas baik-baik, sampai-sampai catatan hadisnya Ibnu Abbas ini ya hamlu ba'ir, sepenuh muatan unta. Dan juga Al-Khatib meriwayatkan dari Anas bahwa Anas mengatakan, dahulu aku mencatat apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Setelah aku ucapkan, aku bacakan kembali kepada Rasulullah SAW. Ya, setelah aku tuliskan, aku bacakan kembali kepada Rasulullah SAW. Semua hadis-hadis ini menunjukkan bahwasannya ya para sahabat dahulu sudah mencatat hadis. Makanya orang yang mengatakan bahwa pencatatan hadis itu setelah 200 tahun Rasulullah wafat, ini adalah berdusta. Ia terpengaruh oleh sebuah buku yang ditulis oleh kaum orientalis. Ya. Justru di zaman sahabat buku tulis itu hadis itu sudah ditulis tapi belum dibukukan berbentuk lembaran-lembaran kertas. Lalu kemudian dibukukan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, wallahu a'lam. Ya, yang kedua, Ustaz. Adapun yang kedua, siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentu kita ingin melihat dari kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah artinya ahlu as-sunnah. Ahlu artinya ahli. Ya, as-sunnah artinya semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka berarti orang yang mengklaim mengatakan ahlu sunnah yaitu orang yang betul-betul berpegang kuat kepada ajaran Rasulullah berupa hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ya. Wal jamaah disebut al jamaah kenapa? Ya, kata al jamaah para ulama berbeda pendapat mengenai makna al jamaah menjadi 5 pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan al jamaah adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ini penafsiran langsung dari Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud, ya, dalam riwayat Al-Hakim dan disahihkan dihasankan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali 1. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, siapa itu? Kata Rasulullah, al-jamaah. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, siapa itu al-jamaah? Kata Rasulullah SAW, apa? Ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Penafsiran yang kedua yang dimaksud dengan al-jamaah yaitu pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya Hudzaifah, di mana Rasulullah mengabarkan akan adanya penyeru kepada neraka jahanam. Ya, kemudian Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika adanya penyeru kepada neraka jahanam?" Kata Rasulullah, alaikum talzamu jama'atal muslimin. Kamu berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Al-Imam At-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis as-saumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Ya, puasa pada hari kalian berpuasa, beridul fitr pada hari kalian beridul fitr, beridul adha pada hari kalian beridul adha. Beliau berkata, wa fassara ba'du ahli al-ilm. Sebagian ahli ilmu menafsirkan ayat hadis ini bahwa anna saum wal fitr ma'al jamaah, bahwasanya puasa dan beridul fitri itu bersama jamaah, maksudnya pemimpin. Iya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan al jamaah adalah yaitu kebenaran. Dan ini adalah penafsiran Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud berkata al-jama'atu al-haq wa in kunta wahdak. Kebenaran itu al-jamaah itu adalah kebenaran walaupun kamu satu orang. Iya. Makna yang ketiga, yang keempat, bahwa al-jamaah yaitu para ulama ahli ijtihad. Dan ini penafsiran Imam Bukhari.
Ya. Makna yang kelima yaitu asawadul a'zam, jumlah yang besar namun dalilnya lemah. Ya, dan kalau kita perhatikan riwayat-riwayat makna al-jamaah tersebut sebutnya tidak bertabrakan. Kenapa? Karena al-jamaah hakikatnya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan Rasulullah dan para sahabatnya menyuruh kita untuk menaati para pemimpin dan melarang memberontak. Dan mereka adalah kebenaran yang harus diikuti. Dan mereka ya senantiasa menyuruh kita untuk mengambil ilmu dari para ulama, para ahli ijtihad. Nah, inilah makna al-jamaah. Berarti ya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu? Yaitu mereka yang berpegang kepada sunnah Rasulullah dan pemahaman para sahabat Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengatakan saya ahlus sunnah wal jamaah tapi ternyata akidahnya jauh daripada akidah Rasulullah dan para sahabatnya, maka ya dia bukan ahlus sunnah. Walaupun dia mengklaim bahwa dirinya ahlus sunnah. Memang setiap kelompok mengatakan ahlus sunnah. Tapi apakah setiap klaim itu bisa diterima? Tentu tidak. Ya, semua orang bisa mengklaim bahwa dirinya di atas kebenaran. Fir'aun pun juga mengklaim demikian. Allah berfirman, qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Itu klaim Fir'aun. Tapi apakah klaim itu bisa diterima? Tentu tidak. Tidak setiap yang mengklaim bahwa dirinya ahlus sunnah, ya pasti ahlus sunnah, belum tentu. Makanya di sini kita harus mempelajari bagaimana sih akidah Rasulullah dan para sahabatnya dengan dalil tentunya. Ya. Dan alhamdulillah para ulama kita sudah membahas dalam kitab-kitab mereka, seperti Imam Ahmad dalam kitab beliau Aslus Sunnah, Al-Muzani murid Imam Syafi'i dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab beliau Asy-Syariah, Al-Imam Ibnu Battah, Imam Abu Daud dan yang lainnya banyak. Alhamdulillah, asal kita membuka, kita akan mendapatkan bagaimana keyakinan mereka. Wallahu a'lam. Nah. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Ita yang berada di Aceh. Demikian, dan selanjutnya kami terima yang kedua. Silakan di belakang Ibu Ita yang ingin bertanya langsung kembali di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Ardiris. Silakan, Ibu Nur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan Ustadz, Imam Malik bin Anas itu kalau dalam menyampaikan hadis itu sangat majelisnya itu sangat disiplin, dan ketika dia akan menyampaikan hadis dia sangat rapi dan berharum-haruman dalam menyampaikan hadis itu. Sementara sekarang kita lihat Ustadz, ada Ustadz yang menyampaikan ceramah itu kelihatannya di tepi kolam renang atau di lautan. Apakah ini tidak mengurangi perhargaan kita terhadap hadis, Ustaz? Saya mohon maaf kalau perkataan saya ini salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, ya memang Imam Malik bin Anas dahulu ya sangat menghormati hadis, dan beliau ketika mendatangi majelis hadis beliau memakai wangi-wangian, dan murid-muridnya juga yang boleh duduk di majelisnya adalah disyaratkan harus yang hafal kitab Muwatta. Dalam hal ini sebetulnya itu bukan sebuah keharusan, ya. Mereka lakukan itu adalah sebagai sebuah perkara yang merupakan menunjukkan akan penghormatan terhadap ilmu, dan penghormatan terhadap ilmu yang terpenting adalah kita ketika menyampaikan ilmu dengan adab, dengan baju yang rapi. Kemudian juga adapun masalah tempat, selama tempat-tempat tersebutlah bukan tempat terlarang, tidak mengapa. Seperti di tempat-tempat yang indah, ya, untuk memperlihatkan tentang bahwa ilmu itu indah sesuai dengan yang dia sampaikan. Ya, terkadang
ketika ia menyampaikan tentang masalah dunia misalnya, ia berada di suatu tempat yang di situ hiruk-pikuk supaya orang lebih memahaminya, itu tidak mengapa, karena tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh Nabi pun juga terkadang menyampaikannya dalam berbagai macam keadaan. Terkadang Rasulullah menyampaikan hadis di atas keledai, padahal kita tahu keledai itu najis. Rasulullah menunggang keledai dan dibonceng di atasnya Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasulullah memanggil, ya Mu'ad, hai Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berjalan lagi. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, ya Mu'ad, hai Mu'ad. Sampai Rasulullah mengatakan, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Maka tidak mengapa hal seperti ini, menyampaikan hadis dalam keadaan-keadaan seperti tadi, untuk lebih menambah mood orang yang menyaksikannya, supaya lebih bisa mengesankan lagi tentang suatu ilmu. Maka dari itu Ibu, yang dilakukan oleh para ulama terdahulu tersebut memang bagus, tapi terkadang kata para ulama qad yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Terkadang bisa berubah sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Wallahu a'lam. Atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Nur yang berada di Artiris. Dan selanjutnya yang ketiga kami terima masih di layanan yang telepon, silakan 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Dari Pak Rasidin di Brebes nih. Iya, Bapak Parsidi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini Ustaz, ada hadis ini dari Sunan Tirmidzi ya. Iya, silakan Pak. Ini yang bunyinya dikecilkan Pak volume TV-nya Pak. Oke. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Maksud yang saya tanyakan, maksudnya meninggalkan semua sholat atau mungkin sholat yang sesuatu yang bolong-bolong atau bagaimana? Tolong dijelaskan Ustaz. Begitu aja. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Iya, terima kasih Bapak yang berada di mana? Brebes. Di Brebes, ya. Memang para ulama sendiri Pak berbeda pendapat memahami hadis tersebut. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Imam Ahmad memahami kata-kata siapa yang meninggalkannya mutlak, walaupun meninggalkannya hanya sekali. Berarti dia kafir. Menurut Imam Ahmad begitu. Sementara Syekhul Islam berkata, kata-kata siapa yang meninggalkannya menunjukkan meninggalkan secara sempurna, artinya seluruhnya. Sebab kalau ada orang yang masih melakukannya sebagian, meninggalkan sebagian, tidak dikatakan meninggalkan. Dikatakan meninggalkan itu kalau ia tinggalkan seluruhnya secara sempurna. Maka inilah yang dikatakan dia masuk dalam hadis tersebut, siapa yang meninggalkannya maka ia kafir. Artinya meninggalkan sholat sama sekali. Tidak mau dia meletakkan jidatnya kepada Allah. Tidak mau ia sujud kepada Rabb-nya dan penciptanya. Ini menunjukkan akan kesombongan orang tersebut. Maka dari itu, ini Pak pemahaman apa yang dimaksud dengan meninggalkannya. Saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Parsidin yang berada di Brebes. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada 2 pertanyaan senada, di antaranya dari Ibu Stefani yang berada di Bogor dan penanya yang lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah cocok bagi seorang pemula yang baru mengenal sunnah untuk membaca terjemahan dari Sahih Bukhari? Karena penyusunannya kadang tidak sesuai dengan pembahasannya, dan kadang di situ saya juga bingung ketika membacanya. Pemula tidak diperkenankan untuk membaca hadis dan memahaminya secara otodidak. Kewajiban seorang pemula adalah duduk di majelis hadis yang diasuh oleh ustadz yang kuat keilmuannya, yang disebut dengan talaqi. Kenapa? Karena apabila dibiarkan ia membaca hadis dengan terjemahannya saja, dikhawatirkan akan salah dalam memahami hadis, sementara ia belum menguasai ilmu-ilmu bagaimana tata cara memahami hadis Nabi SAW.
Ya, Imam Syu'bah berkata, al-bab idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan muraduhu. Suatu ilmu atau suatu bab kalau tidak dikumpulkan jalan-jalan semuanya, belum jelas kepada kita apa maksudnya. Demikian pula suatu hadis. Ya, kita harus mengetahui lafaz-lafaznya. Pertama, apakah hadis ini sahih atau tidak? Kalau sudah jelas sahih, baik hadis ini dihapus tidak hukumnya, mansukh tidak. Yang ketiga, ada tidak hadis lain yang bertabrakan dengan hadis ini? Yang keempat, ada tidak hadis yang menjelaskan hadis ini? Nah, kemampuan seperti ini tidak dimiliki oleh para pemula, apalagi orang awam. Maka dari itulah ya akhi, ya, sebetulnya untuk belajar hadis yang sangat dianjurkan oleh para ulama adalah talaqi, duduk di majelis hadis, ya, dari para ulama atau para thalabatul ilm yang kuat keilmuannya, atau mengambil langsung dari kitab-kitab para ulama dengan membaca kitab-kitab mereka, sehingga kita selamat dari pemahaman yang salah. Wallahu a'lam. Nah. Iya, baik. Demikian jazakallahu khair atas jawaban Ustaz untuk Ibu Stefani dan penanya yang lainnya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz tadi jelaskan mengenai beberapa hadis yang dikritik oleh para ulama ahli hadis. Nah, 4 hadis yang dikritik tersebut di nomor berapakah? Di nomor berapa saja Kak Ustaz? Dan apakah memang benar hadis tersebut memang dhaif? Qadarullah, ya, tidak hadir di ingatan saya. Insyaallah mungkin pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah. Iya, baik. Terima kasih banyak dan mungkin bisa ditunggu untuk jawaban. Dan yang perlu diketahui bahwa yang dikritik itu bukan hadisnya secara sempurna, tapi lafaz-lafaznya saja. Ba'dul ahruf, ya, kata para ulama. Bukan sanadnya saja. Bukan sanadnya. Adapun sanadnya diakui kesahihannya, cuman ada lafaznya yang dianggap syadz karena bertabrakan dengan periwayatan yang lain. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, demikian. Ya, ada pertanyaan dari Abu Naufal. Ya Ustaz, mengapa periwayatan hadis dari 4 sahabat yang diwakili seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu tidak banyak meriwayatkan hadis, sedangkan mereka itu merupakan perwakilan dari para sahabat yang lainnya? Pertama, mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Iya, maka dari itulah periwayatan mereka mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan periwayatan Abu Hurairah, periwayatan Abdullah bin Umar, periwayatan Anas bin Malik. Kenapa? Karena pertama kesibukan mereka untuk mengatur negara, karena mereka para khalifah. Ya, karena kesibukan mereka untuk mengatur negara dan menjadi penasihat-penasihat khalifah. Karena ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ya mereka diangkat menjadi para penasihat Abu Bakar. Ketika Umar menjadi khalifah, Utsman dan Ali termasuk yang menjadi penasihat Abu Bakar. Sehingga mereka sibuk memikirkan negara. Iya. Yang kedua, karena mereka khawatir kalau mereka salah dalam menyampaikan hadis, akibatnya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Adapun ya sahabat yang lainnya, mereka sibuk untuk ta'lim, sibuk mengajarkan dan menyebarkan hadis Nabi SAW, seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Apalagi Abu Hurairah memang didoakan langsung oleh Rasulullah supaya dikuatkan hafalannya. Iya. Demikian pula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, termasuk salah satu mufti para sahabat. Demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau sibuk untuk mengajarkan ilmunya. Demikian pula Abdullah Mas'ud, Anas bin Malik. Mereka semua adalah para ulama sahabat dan mereka ya menyibukkan diri untuk memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Sehingga lebih banyak diriwayatkan hadis dari mereka dibandingkan dengan yang 4. Walaupun ya periwayatan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pun banyak sebetulnya. Kalau kita lihat contohnya saja dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad dia ketika menyebutkan tentang hadis-hadis Bukhari yang diriwayatkan Abu Bakar, banyak yang diriwayatkan itu. Setelahnya hadis-hadis diriwayatkan oleh Umar, kemudian Utsman, Ali, tidak sedikit sebetulnya. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Iya, baik. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami angkat kembali satu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Puput yang berada di Gunung Putri. Ya Ustaz, mengapa ijtihad dapat dijadikan pegangan sebagai hukum selain Al-Quran dan hadis? Karena dijelaskan dalam hadis bahwa agama ini telah sempurna, Ustaz. Ijtihad ulama boleh dijadikan pegangan apabila tidak bertabrakan dengan nas. Tapi kalau sudah ada nas, maka ijtihad harus yang mengikuti nas. Ya, ijtihad mana saja yang bertabrakan dengan nas, maka tidak boleh dipakai. Tapi kalau ijtihad tersebut memang berdasarkan kepada nas, dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka bisa kita pakai. Ya. Nah, kalau ternyata terjadi perselisihan ijtihad, terkadang ijtihad fulan berbeda dengan ijtihad fulan, apa yang kita lakukan? Kita katakan bahwa ijtihad fulan bukan hujah atas ijtihad fulan, tidak. Tapi hujah adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, disinilah menjadi sebuah kesalahan banyak para aktivis, di mana mereka berhujah dengan perselisihan ulama. Artinya mereka sebatas itu diperselisihkan, mereka langsung mengambil keputusan boleh. Ya, kemudian ketika ditanya dasarnya apa kamu membolehkan, karena ini masih diperselisihkan. Padahal kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, perselisihan ulama bukan hujah. Ya, hujah itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ijtihad itu kata Syekh Utsaimin ada dua macam. Ijtihad yang tampak sekali kebenarannya, dan ada lagi ijtihad yang tampak sekali kesalahannya, dan ijtihad yang masih samar. Maka kalau ijtihad itu tampak sekali di mata kita akan kebenarannya, kekuatan hujah-hujah dan dalilnya, kita harus mengikutinya. Tapi kalau ijtihad itu jelas tampak sekali kesalahannya, bertabrakan dengan nas-nas, ya tidak boleh kita mengikutinya. Dan kalau ternyata itu sifatnya masih baina-baina, ya antara-antara, masih samar, kewajiban kita adalah untuk berusaha semaksimal mungkin melihat mana yang paling benar, kemudian kita mengikuti dengan dugaan kuat kita, ya, tanpa kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian untuk penanya yang berada di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan di 021 823 65436. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dikecilkan terlebih dahulu Pak volume televisi atau radionya Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Alim dari Medan ini Pak Cikarang. Alim di Medan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini mau bertanya ini Ustaz. Ada yang mengatakan ancaman dosa meninggalkan sholat wajib 5 waktu, seperti misalnya asar katanya sama siapa yang meninggalkan sholat asar sama dosanya seperti meruntuhkan Ka'bah, dan maghrib dosanya seperti berzina dengan orang tuanya sendiri. Apakah hadis ini sahih atau memang gimana Ustaz? Iya. Satu, yang kedua, di tempat kami ini Ustaz, selalu kadang diadakan zikir bersama di masjid bersama wanita dan laki-laki. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Katanya zikir akbar. Dan yang seterusnya Ustaz, kalau bisa tolong nomor HP Ustaz dulu dikasih tahu kalau misalnya ada apa-apa supaya saya bisa bertanya langsung dengan Ustaz. Mohon Ustaz, sekian dan terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang Bapak sebutkan tadi batil Bapak, ya. Bahwa orang yang meninggalkan sholat asar seakan-akan ia merobohkan Ka'bah, orang yang meninggalkan sholat maghrib seakan-akan ia berzina dengan ibunya, itu adalah hadis yang batil, ya, yang dibuat-buat oleh sebagian orang yang tak bertanggung jawab. Memang meninggalkan sholat asar atau sholat itu besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai para ulama berbeda pendapat apakah orang yang meninggalkannya kafir atau tidak. Ya. Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali, walaupun karena malas, kafir, murtad dari agama Islam. Sementara imam yang tiga mengatakan belum kafir.
namun terjadi perselisihan. Apa hukumannya dan sanksinya? Imam Syafi'i yang paling berat, beliau berkata, wajib dimintai taubatnya. Kalau dia tidak mau juga, maka dibunuh. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ini menunjukkan betapa dosa orang yang meninggalkan sholat itu lebih besar daripada semuanya. Ya, kecuali syirik tentunya. Itu berat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, kata Rasulullah, man taraka salat al-asri. Ya, siapa yang meninggalkan salat asar, faka'annama futira ahlu wa maluh. Seakan-akan ia terputus dari keluarga dan hartanya. Dalam satu riwayat dalam satu riwayat Bukhari, ya, man taraka salat al-asri amdan faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja, maka batal amalan-amalannya. Sehingga dijadikan dalil oleh sebagian ulama, ini menunjukkan orang ini kafir murtad dari agama Islam. Sementara sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan telah batal amalannya, artinya amalan di hari itu saja. Nah, ini yang menunjukkan betapa berat ya masalah meninggalkan sholat. Tapi ya memang betul meninggalkan sholat itu berat, tapi jangan membawa-bawa hadis-hadis yang itu merupakan dusta atas nama Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan dirinya dalam api neraka. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Adapun yang kedua apa tadi? Mengenai zikir yang dilakukan. Iya, tentang zikir berjamaah dengan satu suara. Memang manusia di zaman ini menjadi sebuah polemik, ya. Apakah diperbolehkan atau tidak? Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Kenapa? Pertama, adanya pengingkaran dari para sahabat. Seperti dari Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Arat, demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardah. Dan merupakan pokok mazhab Imam Syafi'i bahwa suatu pendapat sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya adalah hujjah. Imam Syafi'i berkata, wa in qala ahadu minas sahabah, kalau ada seorang sahabat berpendapat washtahar, dan pendapat tersebut masyhur di kalangan sahabat, ya, dan tidak ada sahabat yang mengingkarinya, fahuwa hujjah, kata beliau, maka itu hujjah. Ya. Kenapa? Karena para sahabat yang lebih paham dalam memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam mempraktekkan bagaimana Rasulullah SAW yang melakukannya. Nah, ketika yang mengingkarinya ini para sahabat, bukan hanya satu, tapi juga 3 orang, dan itu masyhur di kalangan sahabat yang lainnya. Ya, dan ternyata tidak ada satupun sahabat yang mengingkari sahabat tersebut. Itu menunjukkan seakan ini ijma' sukuti. Ya. Maka dari itulah pengingkaran Abdullah bin Mas'ud, pengingkaran Umar bin Khattab, demikian pula Khabbab bin Al-Arat, menunjukkan bahwa tidak seperti itu yang dimaksud dengan majlis zikir yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Alim yang berada di Medan. Dan selanjutnya masih kami terima, silakan di layanan telepon di 021 823 65436. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Anto di Riau, Pak. Pak Anto di Riau. Silakan Pak Anto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto, silakan. Ini sebenarnya Pak tentang Iya. ini pernah Fatimah meminta pembantu pada Rasulullah SAW, Pak. Nah, dia kemudian Rasulullah menjawab, maukah berikan petunjuk, yaitu suruh membaca Al-Qur'an 44 kali, kemudian tasbih 30 kali dan tahmid 30 kali sebelum tidur, Pak. Apakah itu hadisnya sahih apa enggak, Pak? Baik. Iya. Terima kasih atas terima kasih banyak Pak Anto. penjelasannya. Saya paham, Bapak. Jazakallahu khair Bapak, terima kasih Pak Anto. Ya, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, ya, seingat saya, ya, Imam Ahmad dan yang lainnya,
dan hadis itu disahihkan oleh Syekh Albani dan para ulama yang lainnya, di mana disebutkan dalam kisah bahwa Fatimah minta kepada Rasulullah pembantu. Kemudian di malam hari Rasulullah SAW datang ke Fatimah dan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah aku ajarkan kepada kalian suatu bacaan yang itu lebih baik daripada pembantu. Itu ucapanlah sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Iya. Dan ini menunjukkan dianjurkan sebelum kita tidur untuk mengucapkan zikir tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Demikian untuk Bapak Anto ya yang berada di Riau. Dan selanjutnya masih kami terima, silakan di 021 823 6543 di layanan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus. Ya, sebelumnya kami akan angkat terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah caranya menyebarkan hadis-hadis yang sahih ke masyarakat? Dan sedangkan kita banyak para penceramah yang berani menyebarkan hadis yang mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, sehingga banyak masyarakat yang mempercayainya, dan ketika dicek ternyata hadis tersebut tidak ada dalam Sahih Bukhari. Iya, memang inilah kenyataan yang memilukan di zaman ini. Kenapa? Karena masyarakat lemah sekali, keinginan untuk menggali ilmunya sangat lemah, sehingga sangat mudah untuk dikelabui oleh orang-orang yang ingin merusak Islam ini, orang-orang yang suka berdusta. Iya, kita dapati di internet hadis tersebut diriwayatkan Muslim, ternyata tidak ada dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ternyata tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Lalu terpedayalah orang-orang yang terpedaya menganggap ini riwayat Bukhari dan Muslim, padahal tidak ada. Maka dari itulah ya akhi, kewajiban kita adalah yang pertama, kita mendapatkan hadis dimanapun juga, apalagi di internet, di mana dunia internet itu adalah dunia yang tercampur padanya yang baik dan yang buruk ya akhi. Maka kewajiban kita adalah untuk cek dulu langsung ke kitab aslinya ada tidak. Kalau memang kita tidak mampu, berarti yang kedua adalah tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah Shalawatullahi alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Disinilah ya akhi azakumullah betapa Islam itu indah, dan Islam itu betul-betul mengajarkan umatnya untuk betul-betul akurat di dalam menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, tidak sembarangan. Islam mengajarkan umatnya untuk kritis, ya, tidak hanya sebatas membeo langsung ditelan ya mentah-mentah, tidak. Islam menganjurkan kita untuk betul-betul ya ketika menuntut ilmu itu betul-betul yakin bahwasanya ini adalah sesuatu yang hak, bukan hanya sebatas sesuatu yang sifatnya meragukan. Wallahu a'lam. Nah. Iya, baik. Terima kasih banyak jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami kembali terima pertanyaan di layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Ini dengan Pak Andi di Riau. Pak Andi di Riau, silakan. Silakan Pak Andi. Ya, baik Ustaz. Ingin menanyakan bahwa ada satu hadis yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat apakah sama lebih besar dosanya daripada berzina. Apakah ini sahih Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan tersebut benar sekali Pak. Kenapa? Karena para ulama semua sepakat bahwa orang yang melakukan zina itu tidak kafir, kecuali kalau dia mempunyai keyakinan bahwa zina itu halal. Sementara para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Ya, itu menunjukkan betapa sholat masalah yang sangat agung sekali. Yang kedua, bahwa kata Ibnu Qayyim meninggalkan perintah lebih berat daripada melakukan larangan.
Sholat itu perintah, sedangkan zina itu larangan. Ya, buktinya kata Imam Ibnu Qayyim, iblis meninggalkan perintah untuk sujud, sedangkan Adam adalah melanggar larangan untuk jangan makan. Tapi ternyata ya Allah menerima taubatnya Adam, sementara iblis tidak mau taubat kepada Allah karena menunjukkan, kata beliau, bahwa orang yang meninggalkan perintah itu biasanya karena kesombongan, sedangkan orang yang melakukan larangan biasanya terdorong oleh syahwat. Iya. Maka dari itu Bapak wallahu a'lam bahwa ucapan orang tersebut bahwa yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat lebih berat daripada berzina, betul, tapi jangan dijadikan alasan, oh kalau begitu orang yang berzina ringan dong. Tidak, kita katakan zina itu berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kewajiban kita adalah untuk memahamkan kepada umat Islam, kepada mereka, bahwa bukan perbandingan seperti ini memang betul, tapi masalahnya adalah ini perbandingan di antara dua yang berat. Mana yang lebih berat? Zina berat, meninggalkan sholat berat, tapi di antara dua yang berat itu mana yang paling berat? Adapun kemudian memahami perbandingan seperti itu kemudian untuk menganggap remeh perzinahan, ini jangan sampai kita pahami demikian. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian jazakallahu khair. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat kembali. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana pemahaman hadis sesungguhnya aku berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai dari itikaf sebulan di Masjid Nabawi? Karena saya mendapatkan tulisan ada yang berpendapat bahwa mengantarkan istri belanja, wisata ataupun yang lainnya lebih baik dari itikaf sebulan di Masjid Nabawi dengan berdalil dari hadis tersebut. Tentunya ini pemahaman yang aneh. Karena yang dimaksud dengan aku lebih baik berjalan bersama saudaraku dalam kebutuhannya, maksudnya ya membantu orang yang memang dia dalam kebutuhan, ya hidupnya susah, dia nggak punya kerja, kemudian kita carikan kerjaan buat dia. Itu yang dimaksud dalam hadis tersebut yang saya pahami, ya bukan sebatas kita mengantar istri ke mall, jalan-jalan. Itu maksudnya tidak demikian. Tentu kalau itu maksudnya Rasulullah akan mengantar istrinya jalan-jalan ke mana, ke yang dipraktikkan oleh para sahabat, tidak demikian ternyata. Tapi yang dimaksud adalah kita berjalan ya bersama saudara kita untuk kebutuhan, dalam artian kebutuhan yang dia butuh padanya. Ya kita bantu dia, kita tolong dia. Ya, adapun kemudian hanya untuk jalan-jalan, hanya atau membantu untuk sebatas belanja, wallahu a'lam, itu termasuk kebaikan juga, sedekah. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan ketika menyampaikan apa itu sedekah, wa tahmilu ya mata ar-rajul ala dabati, dan kamu mengangkat barangnya teman kamu di atas kendaraannya, ya, atau kamu tenteng dia bawa begitu, itu sedekah buat kamu, kata Rasulullah SAW. Allahu a'lam, itu yang saya pahami. Nah. Iya, baik. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan di 0218236543. Nah, halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Rama dari Bandung. Silakan, Bapak Rama ya. Ini Ustadz mau nanya, misalnya kalau kita sedekah itu berharap pahala dari Allah dan berharap rezeki dari Allah, itu boleh nggak? Atau nggak misalnya sholat tahajud gitu berharap pahala dari Allah dan doa-doa kita, hajat kita terkabul, itu boleh nggak ya? Iya, baik. Iya. Udah gitu aja Ustadz. Baik, terima kasih Pak Rama. Waalaikumsalam. Pertama, bedakan antara doa dan niat. Ya. Kalau berdoa, maka kita berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan, silahkan. Karena memang itu tempat meminta. Adapun niat, usahakan semaksimal mungkin niat itu hanya karena Allah saja. Jangan dicampuri niat-niat mengharapkan dunia. Ya, kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW sabda, "Faman kanat hammul akhirah." Siapa yang niatnya benar-benar akhirat, ya, kata Rasulullah, "Tsabbatallahu alaihi amrah." Allah akan kokohkan urusannya.
Wa ja'alal ghina fi qalbih, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Wa atatud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan terhina di matanya. Diriwayatkan Tirmidzi, demikian pula Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Juga disebutkan dalam riwayat Tabrani bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul dzikr wa yaltamisul ajr?" Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Orang yang berperang dia mengharapkan dua. Yang pertama pahala, yang kedua pujian atau sebutan manusia. Apa yang ia dapatkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapatkan apapun juga. Oleh karena itu Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair mengatakan, orang yang berhaji niatnya dua. Niat haji karena Allah dan niat dunia, dilihat mana yang paling lebih dominan. Kalau ternyata niat dunia yang dominan, maka ia mendapat dosa. Kalau ternyata niat haji karena Allahnya itu yang lebih dominan, dia dapat pahala. Tapi kalau ternyata seimbang, kata beliau tasaqata, maka saling berguguran, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Ya, demikian wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat di pagi hari ini. Ya, kita mohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan, istiqomah, ketakwaan, kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.